nih asiknya juga nih liburan ke sini, keren-keren nih tempatnya nih. Kamera udah nyala. Hai, what's Hai. Halo Sobat Kepo, apa kabar kalian? Ya gue doakan kalian sehat, sejahtera, awet pokoknya. Oke? Oke, yang jelas sekarang kan lagi masa PSBB. Betul nih. So, kita tetap stay di rumah ya. Iya nih sembari gue tadi lagi browsing-browsing. Betul. Ada tempat wisata keren-keren, cuman kalian pada kangen nggak sih wisata-wisata? Ya cuman saat ini kita belum bisa kan, berarti kita nih misalnya kayak staycation aja nih di tempat. Tunggu. Staycation itu apa ya? Oh iya, ada yang tahu nggak? Kalau belum ada yang tahu, berarti kita bahas-bahas aja nih sekarang istilah-istilah yang menurut gue sih agak-agak gaib nih di per-travelan. Salah satunya mungkin staycation ya, Feb ya? Oke. Gitu. Nah, kalau staycation itu munculnya tahun 2009. Saat itu di negara Inggris lagi dilanda krisis ekonomi global gitu. Jadi nilai jual si sponsoring lagi turun tuh. Jadi wisatawan itu jarang berpergian. Nah, sejak itulah perusahaan travel sama kantor pariwisata hadir dengan beragam istilah baru. Nah, salah satunya itu si staycation ini. Nah, tapi ada lagi nih, Feb. Apa tuh? Istilah-istilah lainnya. Apa tuh contohnya tuh? Contohnya mungkin kayak misalkan vacation. Vacation tuh apa tuh vacation? Jadi liburan sambil diet. Jadi buat kalian yang suka menjaga pola makan terus diet itu ada istilahnya namanya vacation. Jadi liburan tapi kalian tetap jaga berat badan. Oke, jadi setelah liburan biasanya orang tambah melar. Ini bisa tetap stabil. Tentunya dengan menjaga pola makan. Betul. Terus apa gitu? Ya lu punya apa? Yang lu pernah denger deh? Kalau di gua tuh intuitive medical. Apa tuh intuitive medical? Tahu gak? Nggak tahu. Oke, gue jelasin ya. Intuitive medical itu tuh sebenarnya untuk menggantikan kata wellness. Wellness yaitu wisata kesehatan. Jadi kalau misalnya orang-orang pergi ke Singapura untuk berobat atau ke China untuk berobat itu namanya intuitive medical. Berarti sama kayak misalkan lo kalau ke Bali melakukan yoga itu juga sama aja dengan itu kan sama. Ya, biasanya benar. Ya kan itu kan sama aja kayak ke kesehatan juga kan kalau melakukan yoga, meditasi, mendapat ketenangan. Self healing ya kan? Ya begitulah. Ya mungkin kan itu yang memang diperlukan untuk saat-saat pandemi gini biar kita tetap waras. Ya, karena masa pandemi gini banyak banget orang stres. Nah, salah satu caranya itu intuitive medical. Mungkin kalau misalnya belum bisa keluar kota, di Jakarta pun ada. Oh iya, bisa ada namanya virtual tour. Nah, mungkin kita next akan bahas itu. Tapi kita kembali lagi ke sini, kita akan bahas istilah-istilah. Istilah lainnya apa, Fem? Safari yang jelas ada terdiri dari dua kosakata. Oke. Spa dan safari. Jadi udah tahu dong, safari itu apa? Gue pikir tadi safari itu spa di Ferrari. Waduh. Pasti budgetnya gede tuh. Mantep. Tapi safari apa? Safari di sini adalah spa sambil safari. Udah tahu dong spa sambil safari. Jadi tuh spanya tuh di taman safari mungkin ya, atau di tempat wisata yang ada binatangnya. Mungkin dia spanya sembari lari. Kan spa safari juga. Jadi semakin lari jauh semakin far kan? Far lari. Gue receh. Jadi wisata di tempat safari itu safari, bukan spa sambil berlari. Kalau spa sambil berlari itu namanya spa maraton, spaton. Maksa. Mungkin nih maksudnya spa safari itu mungkin dia ada tempat spa yang bikin relax, habis itu dia bersafari mungkin. Terus apa lagi, Chris? Kalau gue sih pernah denger namanya Spakation. Kalau tadi lu ngomong spa safari, gue ada namanya Spakation. Apa itu Spakation? Nah itu Spakation itu lebih spesifik. Jadi dia cuma liburan buat nge-spa doang. Oh, biasanya di Bali ya, banyak ya di Bali atau di tempat-tempat yang
Spad rumah kan juga bisa sekarang. Oke, bisa. Oke. Online. Spakation ya. Jadi kalau kalian bingung, wah gue ngapain nih di rumah bosen, ya mungkin bisa ke Spakation. Kembali lagi biar relax, otaknya biar kendor, kembali waras. Ingat kalau lagi pandemi gini otak harus waras, kalau nggak lu bisa salto otaknya. Tentunya kalau melakukan spakation dengan protokoler kesehatan dong ya. Betul. Nextnya apa nih nextnya? Fly seeing. Wow. Apa sih? Maksudnya apa? Jadi fly seeing itu melihat pemandangan dari pesawat terbang. Jadi sambil nge-fly, sambil seeing gitu. Nge-fly berarti teller dong kita. Asik. Kalau misalnya kalian berpergian dengan pesawat terbang, biasanya kan ada beberapa orang yang memang milih tempat duduk tuh di sisi pesawat yang ada jendelanya. Oh, buat foto-foto, buat selfie-selfie. Oke. Flying. Terus? Oke, dan next istilah yang berikutnya adalah digital detox. Oke. Digital detox itu sebenarnya udah beberapa kali dilakukan sama orang-orang yang memang dunianya itu disibuki dengan digital. Oh, kayak sibuk sama gadget, sibuk sama HP. Yes. Oke. Jadi ada saat-saat tertentu mereka benar-benar pergi ke suatu tempat di mana mereka tidak mengaktifkan telepon seluler, tidak mengaktifkan laptop. Jadi benar-benar mereka sebenarnya hilang dari peredaran, hanya untuk menikmati liburan di tempat itu. Oke. Gitu, seperti itu. Jadi digital detox itu adalah liburan tanpa ponsel, tanpa tablet, tanpa laptop. Jadi memutus hubungan dengan dunia luar. Bukan dunia luar, kayak dunia digital. Yes, dunia digital. Kalau dunia luar ntar ini dia dikutan dong berarti dia ya, jadi ansos ya. Jadi sosial media, jadi di-cut semuanya. Oke, berarti itu biar istirahat sebenarnya kan balik lagi kesehatan nomor 1. Lu kan kalau ngeliatin gadget mata lu kan juga rusak cuy. Betul. Yeah. Oke. Terus ini Feb, lu mungkin pernah denger backpacker kan? Oke, backpacker. Backpacker itu kan orang yang ya istilahnya berpetualang dengan minimum budget dadakan segala macam kan. Nah, tapi ini ada yang lebih ekstrim tadi dibandingin backpacker. Apa tuh? Ada yang namanya backpacking. Backpacking, berarti kerjaannya nge-packing terus dibrokin. Brok itu artinya miskin, Bu. Bangkrut. Kalau itu namanya break, Bu. Sorry, aku kira. Jadi ya gimana ya, lu bayangin lu lagi vacation tapi patah tulang, serem kan? Jadi ini buat teman serius sih. Jadi buat teman-teman ada istilahnya tuh namanya backpacking. Backpacking itu adalah orang-orang yang benar-benar bukannya kita pelit sih, tapi benar-benar dia minim budget. Minim budget, tapi bukan berarti tidak bisa jalan-jalan. Gitu kan? Jadi dia selalu nyari alternatif wisata yang paling murah apa tuh? Kayak misalkan vlog kita yang kemarin, yang kita ke hutan kota, itu kan gratis. Gitu. Atau kita kayak lu deh, lu kan bahagia tuh cuma main skuter doang, receh kan? Nah itu termasuk backpacking. Jadi liburan itu murah ada. Nah itu namanya istilah backpacking. Terus ada apa lagi, Feb? Selanjutnya apa nih, Feb? Oke, selanjutnya gue punya istilah yang disebut sebagai traincation. Traincation itu kalau dari kata train itu berarti sempur atau kereta api, berarti liburan di kereta api? Iya, lu tepat banget. Maksudnya gimana? Jadi kita liburan menggunakan kereta. Menggunakan kereta meaning? Maksudnya gini, kayak lo pergi ke Surabaya, nah menggunakan kereta. Bisa juga menginap di kereta. Ada kan tuh yang kereta model hotel yang ada tempat tidurnya. Kayak gitu. Maksud lo mungkin kereta wisata kali ya? Ya. Jadi kalau kereta wisata itu, kalau kalian belum pada tahu ya teman-teman, kereta wisata itu kan ada tuh. Jadi itu bentuknya sangat luks. Ya, nanti gue kasih gambar mungkin kayak begini. Itu bisa kalian selonjorin jadi kayak kasur kayak inilah. Kalau kamu pernah naik kelas bisnis dari pesawat terbang, hampir kayak gitu tuh. Oh gitu ya. Jadi ini bukan kelas bisnisnya kereta api yang sesungguhnya, tapi ini di atasnya eksekutif. Gitu. Oke. Jadi ya kurang lebih begitu. Jadi perjalanan Anda nggak terlalu capek dan nggak melelahkan. Selain itu kan bisa lihat pemandangan kiri kanan yang biasanya di gunung-gunung tuh.
Oh ya, kalau misalnya kereta lihat kiri kanan tuh kayak bagus ya, ada jalan kereta, ada gunung, pohon-pohon ya kan. Dan biasanya kalau yang kereta wisata atau kereta yang di booking khusus gitu ya, itu biasanya mereka dapat lounge sendiri tuh biasanya tuh. Jadi tempat tunggunya juga beda, nggak kayak tempat tunggu eksklusif. Bisa makan all you can eat kayak kalau yang gue denger tuh. Oke. Jadi nih Chris punya satu lagi istilah buat kamu sobat kepo di rumah. Apa Chris istilahnya Chris? Ada istilahnya namanya volunteerism. Mudah-mudahan nggak salah sebut. Volunteerism. Apa itu? Volunteerism itu artinya adalah orang-orang yang senang melakukan wisata sekaligus membantu. Itu kayak gue bilang kayak apa ya? Kayak waktu lu di Papua tuh. Lu kan ya sembari membantu desa kecil itu buat ngajar segala macam, lu kan karya wisata juga bisa dong. Bisa. Nah, seperti itu tuh. Jadi ya sekaligus traveling, sekaligus membantu sesama itu biasanya sih dilakukan sama komunitas ya biasanya. Jadi gini, biasanya entah komunitas atau program dari pemerintah, seperti kalau misalnya kalian tahu ada namanya Indonesia Mengajar, itu program dari pemerintah mengirim volunteer anak-anak muda untuk pergi ke pedalaman sekolah-sekolah yang tidak ada tenaga mengajar untuk mengajar gitu, motivasi anak-anak di sana. Seperti itu. Betul. Jadi kayaknya udah ada 10 nih kalau nggak salah ya. Gue hitung udah ada 10 istilah-istilah bagi gue, istilah-istilah yang gaib atau yang kalian mungkin belum dengar. Ya udah, jadi vlognya gue akhirin aja. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kalian dan bisa memberi inspirasi kalian mau liburan seperti apa atau mau jadi traveler seperti apa. Oke, akhir kata gue Chris dan gue Feby. Kita ketemu di Jalan Kepo berikutnya ya. Oke, jangan lupa untuk tetap menikmati hidup. Karena hidup itu penting untuk dinikmati. Yes. Bye.